Jadi ini membedah pemikiran Imaduddin dalam pembatalan nasab Ba'alawi. Ya, saya mulai dari sini. Ada ijma ulama yang disebutkan oleh diantaranya Al-Allamah Amin bin Fadlullah Al-Muhibbi Ad-Dimashqi dalam kitabnya Khulasatul Athar menyebutkan bahwasanya Alawi huwa ibnu Ubaidillah bin Ahmad bin Isa fa innahu jadduhumul akbar al-jami' li nasabihim wa nasabuhum mujmi'un alaihi ahlut tahqiq. Menurut keterangan dari Al-Muhibbi, ini nasabnya Alwi bin Ubaidillah atau yang disebut nanti keturunannya Ba'alawi, nasab mereka itu diijma' keabsahannya oleh ahlut tahqiq, para ulama. Ini keterangan dari Al-Muhibbi, seorang mu'arrikh. Juga As-San'ani, pengarang Subulus Salam Syarah Bulughul Maram yang sangat dikenal di dunia pesantren Indonesia, itu mengatakan bahwasanya yang namanya Sa'ada Ba'alawi itu Ahlul Bait bila raibin aqlan wa syar'an wa urfan, atau syar'an wa aqlan wa urfan. Ini dalam kitabnya Al-Masail Al-Mardiyah fi Ittifaq Ahli Sunnah wa Zaidiyah. Kalau nyarinya di Google mungkin nggak ketemu. Tahu ketemu apa enggak, wallahu alam. Karena ini makhtut di Universitas Sana'a. Nah, jadi kata As-San'ani, pengarang Subulus Salam ini, Sa'ada Ba'alawi ini Ahlul Bait tanpa keraguan sedikit pun. Syara'an, baik secara syariat, aglan atau secara logika, urfan atau secara uruf, tanpa keraguan sedikit pun. Nggak sampai di situ. An-Nabhani, nah, ini yang sampai diejek-ejek oleh sebagian orang yang nggak tahu kadar beliau siapa An-Nabhani, itu sampai mengatakan inna sadatana ala bi'alawi qad ajma'atul ummah al-muhammadiyah fi sa'ir al-asar wal aqtar ala annahum min as-sahih ahli bait min as-sahih ahli bait nubuwwati nasaban, dalam kitabnya Riyadhul Jannah fil adhkar fi adhkar al-kitab was sunnah. An-Nabhani mengatakan demikian, termasuk Ahlul Bait yang paling absah nasabnya menurut ijma adalah Sa'ad Ba'alawi. Dan ini sedikit yang saya kutip. Di luar itu ada catatan internal, di luar itu ada catatan para nasabah yang begitu banyak yang nggak mungkin saya kutip satu persatu di sini. Bahkan ada seorang peneliti dari Oman, Sayyid Ahmad bin Awad bin Alwi Al-Ibrahim Ba'alawi, itu sampai nulis kitab judulnya Idharul Haqiqah li Mudda'i Kashfil Fadihah Al-Ilmiyah. Di dalam membantah Haji Imad, itu beliau memuat nggak kurang dari 180 referensi non Ba'alawi. 180 referensi dari non Ba'alawi yang menyatakan keabsahan nasab Ba'alawi, atau menyatakan keabsahan status mereka sebagai Husaini, atau menyatakan keabsahan status Sada Ba'alawi sebagai Sada atau Ashraf. Itu nggak kurang dari 180, bahkan di sini yang saya muat 150 lebih. Saya ingat saya itu nggak kurang dari 180. Nah, ini luar biasa. Jumlahnya nggak kehitung. Itu ya baru yang tertulis dari non Ba'alawi. Belum yang tidak tertulis. Belum yang nggak kejangkau. Mana Da'il Hasar. Kami nggak mengatakan kami udah mencakup semuanya di sini. Nah, anehnya nih, setelah hampir 1000 tahun, Sayyidina Ali bin Ubaidillah, baru muncul ada satu orang setelah hampir 1000 tahun yang tahu-tahu yang mengatakan Ubaidillah itu bukan anak Ahmad bin Isa. Sehingga keturunannya bukan keturunan Ahmad bin Isa. Kalau bukan keturunan Ahmad bin Isa, berarti bukan keturunan Rasulullah SAW. Dan menariknya, dia mengatakan dengan sangat yakin Ba'alawi mustahil tersambung Rasulullah SAW. Mustahil, kata dia. Nah, ini kalau mustahil berarti dia pasti benar. Kalau dia pasti benar, berarti semua ulama itu tadi itu semuanya salah. Ini yang bikin saya tergelitik untuk meneliti, apa iya ulama-ulama besar sebanyak itu salah? Apa iya sekelas Ibnu Hajar Al-Haytami, Al-Hafidh As-Sakhawi, Asy-Syarqawi, Sayyid Bakri Syata, Al-Hafidh Murtada Az-Zabidi, An-Nabhani, Syekh Nawawi Al-Bantani, kemudian Buya Hamka, dan banyak sekali. Ya, kami nggak bisa paparkan satu persatu. Insya Allah nanti kami akan launching ini dalam buku, kami sudah siapkan semua secara ilmiah, kami uraikan secara lengkap. Ya, nanti insya Allah akan ada sesinya tersendiri. Ijma itu bisa dikatakan sahih kalau sebelumnya tidak terjadi khilaf. Sedangkan nasab Ba'alawi ini jelas sebelumnya terjadi khilaf, maka ijma itu tidak dapat dibenarkan. Yang kedua, yang disampaikan oleh Hanif Alatas adalah nasab itu ada metode. Satu saja metode isbat nasab terpenuhi, nasab itu sahih. Beda antara turak dan mana itu syurut. Imaduddin tidak bisa membedakan mana turak, mana syurut. Betul, Mas Hanif. Tetapi
Setiap tarik itu membutuhkan syurut. Dan menurut saya seluruh metode isbat nasab tidak bisa untuk mengisbat Ba'alawi sebagai cucu Nabi. Kita buktikan. Pertama, isbat nasab itu adalah birruq'ah, dengan adanya kitab. Sedangkan syarat kitab itu adalah alla takuna mukhalifatan lil usul, tidak boleh berbeda dengan kitab-kitab sebelumnya. Sedangkan apa yang dikatakan oleh kitab-kitab yang mengisbat Ba'alawi mulai dari abad 9 sampai hari ini, yang katanya itu berjumlah 180 kitab, semuanya itu mukhalifatan lil usul, berbeda dengan kitab-kitab nasab dari mulai abad ke-4 sampai abad ke-9. Baru di dalam abad 10 kitab nasab mengatakan Ubaid ini adalah putra Ahmad. Tapi sebelumnya tidak ada satupun selama 550 tahun yang menyatakan bahwa Ubaid ini sebagai anaknya Ahmad. Maka metode kitab nasab tidak bisa untuk mengisbat Ba'alawi sebagai cucu Nabi. Yang kedua, cara untuk metode isbat nasab adalah asyuhrah wal istifadah. Apakah nasab Ba'alawi syuhrah dan istifadah? Tidak. Buktinya dari mulai abad ke-4 sampai ke-9 sama sekali tidak ada yang menyebutkan. Bagaimana sebuah nasab bisa dikatakan syuhrah wal istifadah kalau selama 550 tahun sama sekali tidak ada yang menyebutkan. Sedangkan di dalam kaidah ilmu nasab, Ibnu Hajar mengatakan innan nasaba mimma yasbutu bil istifadati illa ayyusbita ma yukhalifu. Silahkan buka kitab Al-Jawabul Jalil halaman 47. Para pemirsa bisa melihat di dalam kitab Al-Jawabul Jalil halaman 47 itu bahwa memang benar nasab itu bisa diisbat dengan adanya syuhrah dan istifadah, tetapi ada syaratnya. Illa ayasbuta ma yukhalifu, kalau tidak ada yang menentang. Sedangkan adanya Ahmad bin Isa punya anak katanya namanya Ubaid, ini ada yang menentang, yaitu kitab-kitab nasab dari mulai abad 4 sampai 9 tidak ada yang menyebutkan sama sekali Ahmad bin Isa punya anak namanya Ubaid, dan tidak ada yang menyebutkan Ubaid punya ayah namanya Ahmad bin Isa. Maka syuhrah dan istifadah tidak bisa untuk mengisbat nasab Ba'alawi, tidak terverifikasi dan tidak bisa untuk dinyatakan sahih dengan metode syuhrah wal istifadah. Yang ketiga dengan syahadah, bahwa metode isbat nasab salah satunya adalah syahadah, yaitu kesaksian dua orang laki-laki. Lihat di dalam kitab Al-Muqaddimat halaman 62. Apakah betul syahadah ini bisa untuk mengisbat nasab yang sudah ribuan tahun? Di dalam kitab Al-Muqaddimat, Syekh Khalil bin Ibrahim mengatakan, aqulu inna hadzal amra laisa fi subuti nasabil qabail bal yu'malu fi ilhaqi nasabi tiflin bi abi. Al-Muqaddimat halaman 62, Khalil bin Ibrahim. Bahwa dikatakan menurut Khalil bin Ibrahim, syahadah adalah memang metode untuk mengisbat nasab, tetapi dia metode mengisbat nasab seorang anak hari ini kepada ayahnya, bukan nasab qabail yang sudah ribuan tahun seperti Ubaid yang katanya punya anak Ahmad bin Isa. Bisakah dia untuk diisbat dengan metode syahadah? Tidak bisa. Maka metode ketiga dalam isbat nasab tidak bisa untuk mengisbat Ba'alawi. Kemudian metode keempat adalah iqrar. Iqrar ini pula dikatakan oleh Syekh Khalil Ibrahim di dalam kitabnya Muqaddimat fi Ilmil Ansab, bahwa juga metode ini hanya bisa digunakan untuk mengisbat seorang anak yang ada hari ini kepada ayahnya, yaitu diiqrar oleh ayahnya. Dari 4 metodologi pengisbat nasab ini, satu pun tidak ada yang bisa untuk diterapkan untuk mengisbat Ba'alawi. Secara riq'ah atau ruq'ah kitab-kitab nasab, tidak ada kitab nasab yang setelah abad 9 itu mukhalifatan
lil kutub yang ada di abad ke-8, ke-7, ke-6, ke-5, ke-4. Kemudian dengan syahadah tidak bisa, dengan ikrar juga tidak bisa, maka nasab Alawi tidak terisbat sahih. Berarti kalau tidak sahih apa? Batal. Yang ketiga, Hanif Al-Attas mengatakan kitab yang mensahihkan Ba'alawi ratusan. Saya katakan kitab walaupun ribuan, jutaan, tetapi kalau seluruh referensinya akan mentok di abad 9, yaitu kitab Al-Burqatul Musiqa, atau kata Mas Rumel itu ada kitab Al-Jawharus Syafab, yang sekarang saya lihat juga dia lagi ngomongin Al-Jawharus Syafab, begana begini, tetapi hanya itu saja, berkutat pada hal-hal yang telah diungkapkan, hal-hal yang telah dijelaskan, tidak ada yang baru. Maka seluruh kitab-kitab yang jumlahnya ribuan, jutaan, triliunan yang mengisbat Ba'alawi, yang semuanya mentok di abad 9, tidak ada bisa nyampe di abad ke-8, di abad ke-7, ke-6, semuanya tidak bisa dijadikan sebagai penguat nasab dari Ba'alawi ini. Kemudian yang keempat, dikatakan oleh Mas Hanif Al-Attas, tidak ada yang menyatakan kitab sejaman sebagai syarat mutlak daripada pengisbatan nasab. Ilmu nasab adalah ilmu sejarah. Cara kita meneliti nasab sama dengan cara meneliti sejarah. Baca kitab nasabnya, jangan hanya kitab Rasail fi Ilmil Ansab, jangan kitab Muqaddimat fil Islam saja. Silahkan baca kitab Usulu Ilmin Nasab wal Mufadalah Bainal Ansab halaman 76. Saya ulangi, pemirsa silahkan untuk memverifikasi kitab-kitab yang saya sebutkan. Silahkan buka di dalam kitab Usulu Ilmin Nasab wal Mufadalah Bainal Ansab halaman 76-77 dikatakan tentang kitab sejaman. Wa indama nuhaqqiqun nasaba fa innal masadir allati yumkinu an nastaqiya minha an-nasaba yajibu an takuna min kutubil ansabil qadimah allati kutibat fima qabla al-'asr al-hadis haitsu kana an-nasu aqraba ila ma'rifati usulihim. Ketika kita mentahqiq sebuah nasab, maka sumber-sumber primer yang bisa untuk kita gali untuk mengetahui nasab wajib, yajibu. Ini kalimatnya yajibu loh. Yajibu, wajib, antakuna minal min kutubil ansabil qadimah. Dia haruslah kitab-kitab yang terdahulu, kitab yang terlebih dahulu sesuai dengan al-haqbah az-zamaniyah, di mana nama-nama itu ada, itu lebih baik. Kalau tidak, yang paling dekat. Di sini dikatakan haitsu kana an-nasu aqraba ila ma'rifati usulihim. Ketika manusia lebih dekat untuk mengetahui nasab-nasab leluhur mereka, semakin dekat dengan objek, maka itu semakin baik. Semakin dekat semakin baik. Jika tidak, maka di dalam kaidah ilmu sejarah disebut dengan argumentium excellentio, maka sesuatu yang mampu kita untuk raih dari sebuah sumber yang terdekat, itulah yang dijadikan sebagai yang terpokok. Ketika ditemukan as-syajarah al-mubarakah yang menghasar bahwa anaknya daripada Ahmad bin Isa cuma 3, yaitu Muhammad, Ali, dan Husain, maka inilah yang dijadikan sebagai mu'tamadat, yang sebagai pegangan seluruh ahli nasab. Ketika nanti ditemukan abad yang lebih dekat, barulah kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah ini kekuatannya itu digeser oleh kitab yang lebih tua, yang lebih dekat dengan objek penelitian. Tapi nasab Ba'alawi ini orang yang objeknya ada di abad ke-4, yaitu 345 Hijriah, tapi kemudian baru dikatakan punya anak Ubaid pada 895 Hijriah. Ini coba hitung, ada 551 tahun. Kita genapkan 550 tahun. Berita, informasi, adanya keterangan bahwa Ubaid mempunyai ayah namanya Ahmad bin Isa,
atau Ahmad bin Isa punya anak namanya Ubaid itu setelah 550 tahun baru ada. Kemudian ini Mas Hanif Alatas untuk mempertahankan nasabnya menerjemahkan tentang apa namanya kalimat ma'amkana. Dikatakan di dalam kitab nasab itu kita harus mencari kitab-kitab sejaman ma'amkana. Diterjemahkan oleh Mas Hanif Alatas ma'amkana ini dengan apa? Dengan apa namanya itu kalau bisa, ma'amkana kalau bisa. Sedangkan kalimat ma'amkana itu maknanya bukan kalau bisa, tapi sebisanya. Coba para pemirsa ambil apa namanya HP-nya, ambil laptopnya yang ada internetnya, kemudian cari itu apa namanya itu translate Arab Indonesia. Tulis ma'amkana. Apa maknanya? Apakah maknanya seperti Mas Hanif Alatas bahwa maknanya adalah semampunya atau sebisanya? Apa kalau bisa? Ya, kata Mas Hanif Alatas kalau bisa ma'amkana. Kalau nggak bisa, nggak apa-apa, nggak pakai kitab sejaman. Makna yang sebenarnya adalah sebisa mungkin. Ma'amkana itu maknanya adalah sebisa mungkin. Ma'amkana itu maknanya sebisa mungkin. Artinya sekuat yang kita mampu untuk mencari kitab itu, maka itu harus sebuah sejarah, sebuah nasab harus diiringi dan diverifikasi oleh kitab-kitab sejaman. Bukan ma'amkana itu kalau bisa, kalau mau, bukan demikian. Tetapi sebisanya kita harus mencari sesuatu yang ada dari apa yang telah disebutkan oleh Amudun Nasab kita. Nama-nama ini harus ada kitab yang sejaman atau kitab yang mendekati. Seperti kitab Sajarah Mubarakah itu bukan sejaman, dia sekunder. Tapi itulah ma'amkana yang kita mampu untuk mencari seorang apa namanya Ahmad bin Isa mempunyai anak 3. Sebelum itu yang lebih tua tidak ada. Itu namanya ma'amkana. Kalaulah kita bisa mencari lagi apa namanya kitab-kitab yang lebih tua dari As-Sajarah Mubarakah yang menentukan anaknya itu hanya 3, menghasar, itu kita akan mencari lagi. Tapi memang tidak ada. Yang ada hanya kitab As-Sajarah Al-Mubarakah yang menghasar anaknya itu 3. Sedangkan yang menambahi ada di kitab abad ke-9 Hijriah. Maka yang ada di abad 9 Al-Burqatul Musiqah, tanda kutip Al-Jauharus Syafaq, kemudian Al-Baha At-Turar, atau disebut dengan kitab apa namanya itu Al-Masra'ur Rawi. Itu semua Al-Ghurrar, Al-Masra'ur Rawi itu terbantahkan semua, tidak bisa dijadikan sebagai masadir, tidak bisa dijadikan sebagai maraji. Kenapa tidak bisa dijadikan sebagai maraji? Maraji itu harus ada masadir. Kalau misalnya sebuah maraji tidak berdasarkan masadir, ini maraji ini adalah sekunder, masadir ini adalah primer yang paling dekat, maka maraji ini diabaikan. Apalagi ketika maraji ini bertentangan dengan masadir, seperti Al-Burqatul Musiqah bertentangan dengan apa namanya itu kitab As-Sajarah Mubarakah. Maka itu Al-Burqatul Musiqah, Al-Jauharus Syafaq, Al-Ghurrar, Al-Masra'ur Rawi, Al-Juz'ul Latif, semuanya harus diabaikan. Kenapa? Karena mu'aradah, bertentangan dengan kitab yang lebih tua. Demikianlah cara bekerja ahli sejarah itu, Mas Rumel ya. Ya katanya ahli sejarah, tapi kitab sejaman, kitab primer, kitab sekunder diabaikan, hanya surah dan istifadah. Ini sejarah cenayang namanya. Ini